Seorang warga negara asing asal Rusia bernama Alexander Vladimirovich Zverev alias Alexander Vladimirovich Zverev alias Alexander Zverev alias AVZ resmi diekstradisi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dirjen AHU Kemenkum RI Widodo mengatakan, Alexander Zverev dipulangkan ke negara asalnya malam ini menggunakan pesawat penerbangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribuntangerang.com, AVZ berangkat melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menuju Denpasar, Bali terlebih dahulu sekira pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat sebelum menjalani perjalanan menuju Moskow, ibu kota Rusia. Adapun selama menjalani perjalanan udara, Alexander akan dijaga ketat oleh pihak Divisi Hubungan Internasional Polri dan juga aparat keamanan Rusia. Pasalnya, pemulangan tersebut dilakukan tanpa memakai pesawat khusus, melainkan menggunakan penerbangan komersil bersama penumpang lainnya. Hal ini diungkapkan Widodo kepada awak media Kamis 10 Juli 2025. Dari pihak sana ya tentu kita berproses ya, kan berproses itu butuh waktu, komunikasi secara diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri, terus kemudian koordinasi dengan Kementerian Hukum selaku otoritas pusat, dan kemudian ya tentu karena Kementerian Hukum ini otoritas pusat, dia mengkoordinasikan seluruhnya, ada dari pihak Kejaksaan, kemudian dari Mabes Polri, ada Seknek, dan juga Kementerian Imigrasi, Pemasyarakatan, dan lain sebagainya. Artinya dari tahun 2022 itu apakah sudah berada di Indonesia? Apa baru memang Di Indonesia? Sudah di Indonesia. Di mana? Di masuk wilayah yurisdiksi Jakarta Selatan. Bahkan tadi penyerahannya Ya, kan barang bukti dilakukan. Ada di lembaga pemasyarakatan apa memang sebelumnya belum? Kan di rutan. Pak, sejak kapan Pak? Cipinang. Sejak kapan sih Pak dia di? Dititipkan di rutan Cipinang kan ada proses dari Tapi sendiri kapan tadi? jadi dari 2022 itu berproses kita. Dititipkan Dititipkan di Indonesia tidak dilakukan proses hukum di Indonesia. Ya justru prosesnya itu kan ini kita Berarti sudah inkrah. karena kan iya bukan inka, dia belum berproses masih tersangka kan. Kan ceritanya dia melakukan tindakannya itu di Rusia, bukan hukum Indonesia. Dia pelanggaran hukum Rusia, kemudian Rusia menemukan yang bersangkutan di sini dan kemudian meminta Indonesia untuk mengembalikan. Jika ketika dibalikin ke sana, nanti mereka akan berproses. Sejak kapan sih Pak dia di Indonesia Pak? Tadi kan ditangkapnya tahun 2022. Dia datang ke Indonesia sejak kapan sih Pak? Ya tadi, yang sudah 2022 tadi lah. Oh, oke, dalam tahun yang sama. Ya kita tidak sampai detail ke sana, otoritas pusat hanya mengatur bagaimana proses ekstradisi yang bersangkutan dari kita ke sana. Nanti di imigrasi ya. Ada pengawalan ketat gak sih Pak nanti pesawatnya Pak saat dipulangkan? Nah, dia itu pesawat komersil aja, tapi tentu dari APH sesuai dengan protokol dan prosedur pengawalan akan dilakukan. Gitu. Jadi dia tetap naik ya, pesawat komersil biasa. Pas datang itu jam berapa Pak ke Rusianya? Rusianya penerbangan jam berapa? Diprediksi Bali dulu ya sekitar malam hari. Penerbangan malam hari yang menuju ke Denpasar. Nanti dari Denpasar karena kita tidak ada langsung Jakarta flight ke Moskow ya. Mereka minta langsung kepada yang bersangkutan dikirimkan via pesawat dari Indonesia menuju Moskow, dan kita kemarin oleh-oleh dari yang terhormat Presiden Republik Indonesia bekerjasama dengan Pak Presiden yang mulia Federasi Rusia kan Putin mencapai perjanjian untuk hubungan penerbangan langsung kan dari Moskow ke Denpasar gitu. Jadi ini dimanfaatkan sekaligus untuk mengembalikan yang bersangkutan dari Denpasar menuju Moskow. Wah, itu nanti teknisnya dari teman-teman. Tersangka tidak dihadirkan permintaan dari Rusia sendiri, Pak. Kenapa, Pak? Tersangka tidak dihadirkan permintaan dari Rusia. Iya, ini kan masalah G2G, hubungan pemerintah dengan
Indonesia dengan pemerintah Federasi Rusia. Nggak mungkin kan pihak yang bersangkutan. Jadi kalau diberangkatkan dari Denpasar karena hanya pesawatnya aja kan, karena satu hal atau Enggak, itu cuma hanya faktor teknis supaya karena memang permintaan mereka langsung secepatnya biar bisa diproses sesuai dengan hukum negara Federasi Rusia. Gitu. Kalau dari tahun 2022 sampai 2025 ini kan memakan waktu Pak. Apa sih Pak kendala kesulitannya Pak sehingga bisa Ya, sampai bertahun-tahun? Secara normatif tidak ada, tapi memang hubungan diplomatik itu kan perlu waktu ya. Mereka saling mengkaji, mereka saling berkomunikasi. Kita pun juga berproses tidak hanya sekedar diajukan saja oleh pihak mereka, tapi kita minta bukti-buktinya, alat-alat segala macam, dan itu melibatkan Kementerian Luar Negeri nanti. ini hasil dari kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia kemarin juga. Ya, secara tidak langsung itu juga. Itu bagian dari rangka untuk saling menghormati kedaulatan dan hukum masing-masing. Oke, makasih. Jangan lupa subscribe ya.